warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tasya Sugiasih dengan NPM 251446000078 dari kelas A225. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hasil review saya terhadap film yang berjudul Ta'are Zaman Part. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara terstruktur mulai dari identifikasi tokoh yang saya kagumi, konsep psikologi yang muncul, hingga pelajaran apa saja yang dapat saya ambil sebagai calon guru sekolah dasar. Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan gambaran bagaimana pendidikan seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan berpusat pada siswa. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang ada dalam film tersebut, lengkap dengan peran juga karakteristiknya. Tokoh utama dalam film ini adalah Ihsan Awasthi, seorang anak laki-laki kelas 3 SD. Ihsan sangat berbakat dalam seni, namun ia mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, dan memahami simbol akademik. Kesulitan ini disebabkan oleh diseleksia. Diseleksia adalah sebuah kondisi gangguan belajar spesifik. Sifat Ihsan digambarkan sebagai anak yang kreatif, sensitif, dan juga ceria. Tokoh berikutnya adalah Ramsankar Nikum, guru seni yang menjadi figur penting dalam perubahan hidup Ihsan. Nikum digambarkan sebagai sosok guru yang sangat peduli, sabar, dan juga empatik. Dialah orang yang pertama kali mengenali bahwa Ihsan memiliki diseleksia. Selanjutnya ada ibu Ihsan, yaitu Tisca Awasthi. Ia merupakan ibu yang penyayang dan juga peduli. Walaupun awalnya ia belum memahami kondisi Ihsan. Ia merasa bingung dan sedih melihat Ihsan tidak dapat mengikuti pelajaran seperti teman-temannya. Berikutnya adalah ayah Ihsan, Nankishore Awasthi. Ia adalah figur ayah yang tegas, disiplin, dan sangat menuntut standar akademik yang tinggi. Ia memaksa Ihsan untuk belajar keras tanpa mencoba memahami masalah sesungguhnya yang dialami anaknya. Tokoh pendukung lainnya adalah Johan, kakak Ihsan yang berprestasi, rajin, dan menjadi kebanggaan keluarganya. Johan digambarkan sebagai anak yang pintar dan juga disiplin, tetapi ia tetap menunjukkan rasa sayang kepada adiknya. Tokoh yang paling saya kagumi dalam film ini adalah Ramsankar Nikum. Dia menunjukkan bagaimana seorang guru seharusnya memperlakukan anak didiknya. Ia melihat Ihsan bukan sebagai masalah, tetapi sebagai anak yang memiliki potensi luar biasa yang belum tersentuh. Dia menunjukkan bahwa seorang guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi memahami psikologi dan gaya belajar siswa. Dia mengajarkan pentingnya memberi dukungan emosional, bukan sekedar menuntut nilai. Dedikasi dan empatinya membuat Ihsan mampu bangkit, menemukan kembali kepercayaan dirinya dan berkembang. Dalam film ini terdapat banyak sekali konsep psikologi pendidikan yang dapat dianalisis. Yang pertama, konsep perbedaan individual atau individual difference. Film ini menunjukkan bahwa setiap anak memiliki kemampuan, gaya belajar, dan ritme memahami informasi yang berbeda. Ihsan hanya kesulitan pada aspek akademik tertentu karena diseleksia, tetapi Ihsan unggul dalam bidang seninya. Yang kedua, konsep positif reinforcement. Nikum selalu memberikan penguatan positif kepada Ihsan. Ia tidak pernah marah, justru memuji usaha sekecil apapun yang dilakukan oleh Ihsan. Yang ketiga, pendekatan humanistik dalam pembelajaran. Pembelajaran humanistik menekankan pentingnya memahami kebutuhan emosional siswa. Nikum tidak hanya mengajar mata pelajaran seni, tetapi juga memperdayakan aspek emosional dan psikologis Ihsan.
Yang keempat, ada teori konstruktivisme. Nikum membiarkan Ihsan membangun pemahamannya melalui pengalaman, eksplorasi, dan juga kreativitas. Yang keempat, ada konsep keyakinan diri. Ihsan awalnya kehilangan kepercayaan diri karena sering dianggap bodoh. Namun, ketika ia mulai percaya bahwa dirinya mampu, kemampuan akademiknya mulai berkembang. Sebagai calon guru sekolah dasar, ada beberapa pelajaran penting yang bisa saya ambil dari film ini. Yang pertama, saya belajar bahwa setiap siswa itu unik. Tidak semua anak dapat belajar dengan cara yang sama, dan tugas guru adalah menemukan cara yang terbaik agar setiap anak dapat berkembang. Yang kedua, saya harus peka terhadap masalah belajar siswa. Saya harus menelusuri apa penyebab dari masalah yang dialami oleh siswa yang saya ajar. Yang ketiga, seorang guru harus memiliki empati. Terkadang, siswa tidak membutuhkan ceramah panjang, tetapi membutuhkan seseorang yang memahami perasaannya. Yang keempat, saya belajar bahwa kreativitas dalam mengajar sangat penting. Guru yang kreatif akan mampu membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan membangkitkan minat siswa belajar. Yang kelima, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memanusiakan siswa. Tidak semua hal diukur dari nilai dan prestasi akademiknya saja. Karakteristik, kreativitas, dan kesehatan mental anak sama pentingnya. Demikian penjelasan saya mengenai film Ta'are Zaman Par dan analisis konsep psikologi pendidikan yang terdapat di dalamnya. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan baru terhadap pentingnya memahami kebutuhan individual dan bagaimana peran guru sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang anak. Terima kasih telah menyimak video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.